Dari 4, salah satu wanita memiliki rambut disanggul dan 2 helai jatuh di dekat telinganya. Wajahnya cantik, meskipun kecantikannya tidak tertandingi. Dia tampak seperti berusia 20-an, tetapi sedikit kecerdasan di matanya mengungkapkan kedewasaan jauh di atas usia penampilannya. Dia mengenakan gaun putih, dan meskipun itu tidak pas, itu masih memperlihatkan lekuk tubuhnya dan sangat memikat. Kultivator pandai menghentikan penuaan fisiknya, dan semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin lama seseorang bisa hidup. Menilai dari penampilan, sangat sulit untuk melihat usia seseorang yang sebenarnya. Dibandingkan dengan wanita ini, wanita lain itu tampak agak biasa. Tubuhnya ramping membuatnya tampak seperti akan tertiup angin. Dibandingkan dengan wanita yang cerdas, dia terlihat kurang memesona tetapi tampak lebih lembut. Ada seorang pria muda di samping kedua wanita itu. Dia dengan lembut berkata, "Dua saudara junior, tempat ini adalah pegunungan awan dari negara setan air. Saat itu aku tidak sengaja menemukan tempat ini dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Meskipun saudara seniormu belum pergi ke alam surgawi, aku percaya laut awan ini 2 tingkat di atas alam surgawi. Kakak Murong, bagaimana menurutmu?" Pemuda ini terlihat cukup tampan. Pria lain dengan dingin berkata, "Memuaskan." Ekspresinya suram saat dia menutup matanya dan berhenti berbicara. Pemuda itu tersenyum. Dia sudah lama terbiasa dengan cara bicara singkat pria itu. "Aku percaya senior Du tidak tinggal di sini." Wanita yang menakjubkan itu mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Pemuda itu tersenyum. "Aku tidak membohongimu, Junior Zhao. Saat aku berada di Laut Awan, aku menemukan celah di tanah. Aku khawatir itu adalah pintu masuk ke kurang yang dikabarkan." Mata wanita bernama Zhao dipenuhi dengan kerinduan. Saat dia akan berbicara, pemuda lain membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Mata pemuda itu bersinar dan dia berkata, "Sangat kuat." Sinar cahaya muncul di cakrawala dan berubah menjadi seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih. Dia melayang di udara bahkan tanpa melihat 4 orang di bawahnya. Dia dengan dingin melihat ke awan dan kemudian mengambil 1 langkah. Itu dia. Pria berjubah merah itu terkejut saat dia melihat orangnya, dan sedikit rasa takut muncul di matanya. Dia memperhatikan bahwa kultivasi orang itu telah mencapai tahap ascenden. Pikirannya berpacu sebelum dia tersenyum dan berkata, "Saudara junior Wang, harap tunggu." Pria itu adalah Wang Lin. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat mereka berempat. Dia tidak melihat pada 2 wanita atau pemuda berjubah merah pertama tetapi pada pria berpakaian hitam. Baginya untuk dapat menemukanku dalam jarak 500 km berarti kultivasinya tidak lemah. Menilai dari energi celestial di dalam tubuhnya, dia pasti berada pada tahap awal ascenden. Mata Wang Lin tenang saat dia melihat mereka satu persatu sebelum matanya mendarat di pria berjubah merah. Dia agak akrab dengan orang ini. Dia adalah murid divisi merah sekte nasib surgawi. Di antara mereka berempat, selain dari pria berkulit hitam, 3 lainnya semua adalah kultivator transformasi jiwa tahap akhir puncak. Namun pria dari divisi merah itu jelas sudah setengah langkah ke tahap ascenden dan bisa mencapainya kapan saja. Dia mungkin takut akan ujian hidup dan mati saat mencoba mencapai tahap ascenden, jadi dia tidak pernah mengambil langkah itu. Pria berjubah merah itu berkata, "Saudara junior, namaku Dujian." Setelah merenung, ia menyadari bahwa Wang Lin mungkin tidak tahu namanya. Wang Lin menggenggam tangannya. "Salam, Senior Du." Dujian tersenyum saat dia menunjuk pria hitam dan berkata, "Saudara Wang, ini adalah Murong Zuo dari Sekte Tinta. Adapun 2 orang ini adalah kultivator dari Sekte Awan Mengapung." Pria berjubah hitam, Murong Zuo, mengamati Wang Lin sebelum menggenggam tangannya. "Rekan kultivator Wang, aku murid generasi keempat Sekte Tinta, Murong Zuo." Setelah Murong Zuo selesai berbicara, Dujian dan kedua wanita itu terkejut. Mereka bertiga belum pernah melihat Murong Zuo berbicara lebih dari 5 kata. Jadi identitasnya sebagai penyendiri telah terukir dalam-dalam di hati mereka. Bahkan saat mereka bertemu sesama kultivator di pertengahan ascenden, Murong Zuo ini tidak pernah mengatakan banyak kata. Secara khusus, kata-katanya terfokus pada pengenalan diri. Mereka bertiga telah berkultivasi untuk waktu yang lama, dan untuk dapat berkultivasi selama ini, tidak satupun dari mereka yang bodoh. Kata-kata sederhana ini mengungkapkan rasa hormat dari teman sebaya. Wanita mempesona bernama Zhao menatap Wang Lin dengan mata yang indah dan tersenyum. "Senior Wang, si kecil ini adalah Zhao Yixuan, dan ini adalah adik juniorku, Su Fei." Su Fei. Nama sederhana ini menyebabkan Wang Lin mengingat beberapa kenangan. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat wanita yang tampak lemah. Wanita itu membungkuk pada Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Su Fei menyapa Senior Wang." Dujian melirik Wang Lin dengan tatapan mendalam dan tersenyum. "Apakah Junior Wang mengenal Junior Su?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak kenal dia. Hanya saja Junior Su memiliki nama yang sama dengan sesama anggota sekte dari masa muda saya." Dujian tersenyum. Dia menghindari topik ini dan berkata, "Junior Wang, apakah Anda datang ke sini karena jurang pasang surut?" Dia tidak mencoba berpura-pura atau bertanya secara tidak langsung. Dia sangat mudah. Ekspresi Wang Lin biasa saat dia mengangguk. "Betul." Mata Dujian menyipit dan dia berkata, "Junior Wang, jurang sangat berbahaya. Bahkan jika kamu berada pada tahap ascenden, itu masih akan sangat
sangat sulit. Kami berempat juga pergi ke jurang. Bagaimana kalau ikut dengan kami? Setidaknya kita bisa saling membantu. Wang Lin merenung sejam. Dia tahu tentang bahaya jurang. Sebelum dia datang ke sini, dia menggunakan kristal yang diberikan Beilou untuk memeriksa bagian dalam jurang. Ada beberapa tempat yang berisiko untuk diseberangi bahkan dengan kultivasinya saat ini. Jika Murongzuo tidak ada di antara mereka berempat, Wang Lin akan segera menolak. Namun dengan Murongzuo di sana, situasinya berbeda. Meskipun dia hanya pada tahap awal Ascendant, untuk dapat mendeteksi Wang Lin yang berjarak 500 km berarti dia memiliki beberapa kemampuan. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Itu yang terbaik." Wajah Du Jian dipenuhi dengan senyum, tapi dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Tidak mungkin baginya untuk tidak curiga dan cemburu pada Wang Lin, karena telah mencapai tahap Ascendant dalam waktu yang singkat. Dia jelas ingat bahwa saat dia melihat Wang Lin saat itu, Wang Lin hanya seorang kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan. Namun dalam kurun waktu singkat, Wang Lin telah mencapai tahap awal Ascendant. Juga, Wang Lin tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja mencapai tahap Ascendant. Dia tampak seperti seseorang yang telah mengambil langkah ke tahap Ascendant beberapa waktu lalu. Pasti ada alasan mengapa udik dari planet budidaya sampah ini mampu meningkatkan tingkat kultivasinya dengan begitu cepat. Dia juga bisa melewati cobaan hidup dan mati untuk mencapai tahap Ascendant. Jadi aku khawatir masalah ini tidak sederhana. Juga, jika orang ini terus berkembang seperti ini, aku khawatir saat dia pergi dalam 400 tahun, posisinya akan semakin tinggi. Ini berarti posisi divisi ungunya akan segera naik juga. Ada kebencian di hatinya, tetapi dia tidak mengungkapkan di wajahnya. Dia tersenyum lembut seolah-olah dia benar-benar bertindak seperti saudara senior yang baik hati. Namun dia menghadapi Wang Lin, yang telah mengalami banyak situasi berbahaya di Suzaku yang tidak akan pernah dialami banyak orang seumur hidup. Berkat ini, ia telah lama menjadi sangat cerdik dan bijaksana. Itu benar-benar kebalikan dari arti udik dalam hati Du Jian. Pengalaman hidup Du Jian biasa saja dibandingkan dengan Wang Lin. Kelompok ini tidak berbicara lagi dan langsung menuju pegunungan Laut Awan. Awan memenuhi daerah itu, memberikan ilusi gunung dan laut. Pemandangan ini sangat spektakuler dan pada saat yang sama berisi rasa keindahan misterius. Mata indah Zhao Yixuan sesekali akan melihat Wang Lin di depannya. Dia tidak bisa melihat pria ini di depannya. Di tanah roh iblis, dia bahkan bisa melihat hati para jenderal iblis itu. Dalam 100 tahun terakhir, hanya ada 2,5 orang yang tidak bisa dia temui. Sosok Wang Lin di depannya menembus lapisan awan dan menjadi lebih buram. Mata Zhao Yixuan tampaknya juga terhalang oleh awan dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Orang pertama yang tidak bisa dilihatnya adalah Qianlong Sekte Pedang. Ada kabut di sekitarnya, setiap kali dia mencoba untuk melihat lebih dekat, kabut itu akan berubah menjadi pedang yang mencegah gangguannya. Adapun orang lain, yang dia hanya bisa sedikit melihatnya adalah Murongzuo. Tatapan Zhao Yixuan menyapu Murongzuo. Murongzuo ini terkadang transparan dan jernih, tetapi di lain waktu ia seperti air hitam pekat. Perubahan konstan membuatnya sangat sulit baginya untuk melihat melalui pikirannya. Orang terakhir yang tidak bisa dia lihat adalah Wang Lin, yang tiba-tiba muncul. Di mata Zhao Yixuan, Wang Lin bahkan lebih misterius. Dia tidak memiliki kabut seperti Qianlong atau perubahan konstan seperti Murongzuo. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengunci pikirannya. Dia tidak membutuhkan kabut atau ilusi, dia hanya perlu menutup pintu ke hatinya. Mata Zhao Yixuan mengungkapkan cahaya misterius, dan tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Dia tampak santai menatapnya sebelum berbalik. Namun tatapan ini seperti pedang tajam yang langsung menembus pikiran Zhao Yixuan. Apakah itu peringatan? Wang Lin ini sangat menarik. Bahkan Qianlong dari Sekte Pedang hanya memperhatikanku setelah aku memperkuat mantraku. Adapun Murongzuo, dia hanya berhasil menemukan jejak mantraku. Tapi Wang Lin ini segera menyadari sesuatu yang tidak normal saat aku berniat untuk bergerak. Mata Zhao Yixuan mengungkapkan sedikit ketertarikan, tapi itu segera tersembunyi jauh di dalam hatinya. Saat Wang Lin terbang, matanya menyala dan dia menunjukkan senyum dingin. Keempat orang ini sangat menarik, mereka masing-masing memiliki skema mereka sendiri, dan mantra mereka tidak lemah. Namun di antara empat ini, salah satu yang tidak boleh diremehkan adalah wanita bernama Su. Dia terus-menerus mengeluarkan perasaan aneh. Mereka berlima dengan cepat melewati awan. Segera, jurang yang dalam muncul di depan mereka. Jurang ini sangat luas, lebarnya lebih dari 100 kaki. Adapun panjangnya, itu lebih dari 10.000 kaki, memanjang dari pandangan ke awan. Jurang ini tampak seperti mulut yang tersembunyi di tanah, tetapi juga tampak seperti diciptakan oleh mantra. 5 dari mereka dengan hati-hati terbang ke jurang. Wang Lin tidak di depan tetapi di sebelah kanan. Saat terbang turun, dia juga mengamati dinding jurang. Dindingnya sangat halus, seolah-olah mereka telah dipotong oleh senjata tajam. Saat tangan Wang Lin menyentuh dinding, dia segera merasakan sensasi dingin memasuki tubuhnya. Saat mereka terus turun, lingkungan sekitarnya secara bertahap menjadi gelap.
Namun kegelapan ini tidak ada artinya bagi para kultivator. Mereka memiliki energi celestial yang terkondensasi di mata mereka, memungkinkan mereka untuk melihat segalanya. Semakin mereka turun, semakin banyak retakan bercabang mulai muncul, membentuk jalur yang membelah seperti cabang-cabang pada pohon. Setiap cabang seperti gua gelap gulita. Bahkan dengan energi celestial terkondensasi di mata mereka, beberapa gua terlalu gelap untuk dilihat. Saat jalur percabangan berangsur-angsur bertambah, tubuh Dujian berhenti di udara. Ekspresi Murongzuo masih dingin. Saat dia melihat Dujian berhenti, dia sedikit mengernyit tetapi tidak berbicara. Kedua wanita itu, Zhao Yixuan dan Su Fei, berhenti dan melihat sekeliling mereka. Jalan bercabang ini seperti mulut raksasa menunggu mangsa datang. Semua orang, aku percaya ada beberapa harta di dalam celah ini. Aku percaya bahwa saat kita melangkah lebih dalam, akan ada lebih banyak retakan. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk mendapatkan harta, jadi sekarang semuanya tergantung pada kemampuan kita. Dengan itu Dujian melayang ke salah satu celah. Murongzuo ragu sejenak sebelum terbang menuju celah lain. Zhao Yixuan tertawa kecil. Mengapa Senior Wang tidak melihat-lihat? Mungkin Anda akan mendapatkan panen yang tidak terduga. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Matanya tenang. Dia tidak mencari di sekelilingnya tetapi terus terbang ke bawah. Melihat punggung Wang Lin, mata Zhao Yixuan menyala dan dia berbalik untuk mengeksplorasi celah di samping. Adapun wanita yang tampak lemah, dia mengikuti Zhao Yixuan. Saat Wang Lin terbang, dia berbalik untuk melihat kemana kedua wanita itu pergi dan mulai merenung. Kenapa aku merasakan sesuatu yang aneh tentang mereka berdua? Sambil merenung, Wang Lin menarik pandangannya dan melihat ke bawah. Jurang tampaknya tidak berdasar, dan Wang Lin tidak tahu seberapa dalam ia pergi. Mereka sudah terbang untuk waktu yang lama sebelum mereka berhenti sekarang, tetapi mereka masih belum mencapai dasarnya. Kristal Beilou bahkan tidak bisa melihat bagian bawah jurang ini. Satu-satunya yang aku tahu adalah bahwa di sini ada koridor yang besar dan berliku yang menghubungkan 5 pintu masuk. Adapun pintu keluar, hanya ada satu. Mata Wang Lin menyala dan dia tidak lagi turun tetapi malah terbang kembali. Pada saat ini dia segera mendeteksi tekanan berat dari atas. Jadi memang seperti ini. Ini hanya pintu masuk dan bukan jalan keluar. Jika aku mencoba untuk secara paksa pergi melalui pintu masuk, perlawanan akan menjadi lebih kuat. Setelah memverifikasi pikiran di dalam hatinya, Wang Lin berhenti di udara dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Ada banyak celah di sepanjang dinding, dia hanya dengan cepat memindai sebelum dia menarik pandangannya. Banyak orang pasti datang ke jurang selama bertahun-tahun yang lalu. Bahkan jika retakan ini memiliki harta karun sebelumnya, aku khawatir semuanya sudah kosong sekarang. Lain 1000 kaki ke bawah adalah salah satu tempat yang sulit untuk disilangkan yang aku temukan dengan kristal. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melayang di udara. Tidak lama kemudian, Murongzuo turun dari atas. Dia mengangguk pada Wang Lin dan berdiri di sampingnya. Setelah hening sejenak, dia bertanya, "Rekan kultivator Wang, apakah Anda akrab dengan tempat ini?" Wang Lin menatap Murongzuo dan berkata, "Ada pohon kuno yang tumbuh di tebing 1000 kaki di bawah. Pohon ini sangat aneh, jadi kultivator Murong harus berhati-hati." Murongzuo kaget. Dia mengangguk dan tidak lagi berbicara. Setelah beberapa waktu berlalu, Zhao Yixuan dan Su Fei terbang dengan Dujian dekat di belakang mereka. Saat mereka bersatu kembali, jelas bahwa tidak ada dari mereka yang mendapatkan harta, dan mereka terus turun. Kecepatan Wang Lin sedikit melambat, membuatnya jatuh di belakang kerumunan setelah merenung sejenak. Murongzuo ragu dan melakukan hal yang sama. Sekarang Dujian yang ada di depan. Hanya butuh sekejap bagi mereka untuk melakukan perjalanan 1000 kaki. Mata Wang Lin cerah saat dia melihat ke bawah ke kanan. Melalui kristal, ia menemukan bahwa ada pohon kuno yang tumbuh di sana. Pohon itu terlihat sangat normal dan tidak besar sama sekali. Namun saat Wang Lin pertama kali melihatnya, dia merasakan krisis. Sekarang setelah dia semakin dekat, matanya menyipit dan dia melihat sebatang pohon layu seukuran orang yang tumbuh dari tebing di kanan bawah. Akar lebat pohon ini tersebar ke segala arah. Setengah dari akar tergantung di udara dan sisanya mengalir jauh ke tebing. Posisi pohon ini agak cerdik, itu tepat di atas celah. Akar-akarnya menggantung ke bawah, membentuk tirai yang menutupi celah. Ini bukan satu-satunya pohon kuno di tempat ini. Dalam perjalanan turun, Wang Lin telah melihat 7 atau 8 yang lain, tetapi hanya yang ini memberinya rasa krisis. Ada sedikit kristal ungu bercahaya di celah seolah ada harta karun di sana. Cahaya ini tampak sangat sederhana, namun memancarkan aura yang tajam. Terlihat jelas dari pandangan bahwa itu bukan benda biasa. Tidak perlu menggunakan akal ilahi, itu hanya perlu menggunakan mata untuk melihat bahwa cahaya ungu adalah pedang terbang menusuk ke tebing. Begitu Dujian melihat cahaya ungu, matanya menyala dan dia langsung berhenti di udara. Dia dengan hati-hati melihat pedang terbang dan berseru, "Pedang nasib surgawi." Setelah dia mengatakan itu, bahkan dua wanita, Zhao Yixuan dan Su Fei, terkejut dan melihat ke arah jurang. Wang Lin dengan dingin menyaksikan semua ini dan segera memperhatikan bahwa wanita yang tampak lemah bernama Su Fei,
tidak melihat celah tetapi pada pohon kuno yang tidak mencolok. Rasa dingin yang nyaris tak terlihat muncul di matanya. Dujian menarik napas dalam saat dia melihat pedang terbang di celah dan berkata, dengan nada serius, "Aku tahu pedang ini, itu adalah pedang milik tuanku, Alser." Guru memberikan total 7 pedang, 1 untuk masing-masing dari 7 murid sejati, sebagai harta ajaib. Namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 3 pedang menghilang bersama dengan pemiliknya. Saat dia sampai di sini, dia memandang Wang Lin. Wajahnya menunjukkan keraguan dan dia berkata, "Junior Wang, Anda seharusnya sudah mendengar tentang San Yun, kan?" Ekspresi Wang Lin biasa saat dia mengangguk. Dujian menghela nafas dan berkata, "Saat San Yun berada di masa jayanya, aku masih menjadi murid biasa dan guru belum menerimaku ke divisi merah. Namun aku ingat pedang ini dengan baik. Ini harusnya pedang divisi ungu yang diberikan guru kepada San Yun saat dia menjadi murid sejati divisi ungu." Tatapan Wang Lin beralih ke pedang terbang di celah. Dia tidak berbicara. Ada kilatan kedinginan di mata Dujian saat dia menggenggam tangannya pada Murong Zuo dan kedua wanita itu. "Saudara Murong, Junior Zhao, Junior Su, pedang ini milik Sekte Nasib Surgawiku dan itu bahkan merupakan pedang divisi ungu. Bisakah kalian semua memberiku wajah dan memberikan pedang ini kepada murid juniorku, Saudara Wang? Dia adalah murid divisi ungu Sekte Sanib Surgawiku, jadi memberikannya kepadanya seperti memberikannya kembali kepada pemilik aslinya. Juga, setelah dia mendapatkan pedang, posisinya di divisi ungu akan sangat berbeda dari sekarang." Suara Dujian dipenuhi dengan ketulusan. Meskipun mata Murong Zuo dingin, ada sedikit cahaya aneh melintas di matanya. Kata-katanya pendek. "Tidak masalah." Kedua wanita itu secara alami juga tidak keberatan. Dujian menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kebaikan saat dia berkata, "Junior Wang, meskipun tingkat kultivasiku lebih rendah darimu, aku bergabung dengan sekte sebelum kamu. Aku harap kamu tidak keberatan aku memanggilmu saudara junior. Pedang ini milik divisi ungumu, jadi aku tidak akan mencurinya darimu dan tidak akan membiarkan orang lain mencurinya. Aku hanya berharap pedang ini akan bersinar seterang saat San Yun memilikinya." Wang Lin dengan tenang menatap Dujian. Ekspresi Dujian tidak ada yang abnormal tentang hal itu, dia memiliki senyum lembut di wajahnya. "Kalau begitu terima kasih." Wang Lin tersenyum. Dia memandang Dujian seolah-olah sedang menonton seorang anak mencoba memainkan beberapa trik. Orang ini benar-benar berpikir bahwa ia adalah balita berusia 2 tahun. Saat Dujian melihat senyum Wang Lin, dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia memang meremehkan Wang Lin. Dalam benaknya, kecuali udik dari planet budidaya sampah ini memiliki keberuntungan yang luar biasa. Bagaimana ia bisa diterima oleh Alser sebagai murid? Dia pernah datang ke tempat ini sendirian sebelumnya, tetapi dia tidak datang ke sini secara pribadi. Sebaliknya, ia mengendalikan boneka dengan sedikit akal ilahi di dalamnya. Boneka itu diserang oleh pohon kuno ini. Adegan ini sangat menakutkannya sehingga dia tidak berani datang ke Laut Awan untuk waktu yang lama. Hanya setelah dia menemukan Murong dan yang lainnya, dia akhirnya membuat rencana untuk memasuki tempat ini hari ini. Dia yakin bahwa Wang Lin tidak akan dapat melihat rencananya. Bagaimanapun pohon kuno itu terlalu biasa, dan di sepanjang jalan ada banyak pohon kuno yang sama yang tidak memiliki kemampuan menyerang sama sekali. Wang Lin membuka tasnya dan pisau setengah bulan muncul. Dia melemparkan bilahnya, dan dalam sekejap bilah setengah bulan itu terbang ke celah itu. Pisau setengah bulan itu terlalu cepat, segera mengambil pedang terbang dan terbang kembali ke Wang Lin. Semua ini terjadi sangat cepat, begitu cepat sehingga pohon kuno bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Pisau setengah bulan terbang kembali ke Wang Lin dan pedang terbang ungu mendarat di tangan Wang Lin. Dengan pedang terbang di tangan, mata Wang Lin menjadi dingin. Dengan remasan, pedang itu hancur berkeping-keping. Bahkan cahaya ungu menghilang sepenuhnya. Bagaimana pedang nasib surgawi ini? Jelas itu adalah pedang yang terbuat dari besi yang dibuat oleh seseorang untuk terlihat seperti harta ajaib untuk digunakan sebagai umpan untuk perangkap. Wang Lin menatap Dujian. Pandangannya masih tenang. Ekspresi Dujian jelek saat dia mundur beberapa langkah dan meminta maaf. "Junior Wang, saya salah menilai pedang." Sedikit kedinginan melintas di mata Wang Lin. Dia jarang memprovokasi orang lain, tetapi jika seseorang memprovokasinya, dia akan kejam. Ini adalah dunia kultivasi yang kejam. Jika seseorang terlalu lemah, mereka akan mati. Setelah mengambil langkah ke depan, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan hembusan angin langsung menyerang Dujian. Ekspresi Dujian berubah saat dia dengan cepat mundur dan berteriak, "Apa maksudnya ini, Wang Lin?" Namun sangat sulit baginya untuk menghindar di ruang sempit ini dengan tingkat kultivasinya. Bahkan jika dia berteleportasi, dia tidak akan bisa menghindari mantra Wang Lin yang diresapi dengan dao Wang Lin. Meskipun itu tidak cukup untuk membunuh Dujian yang memiliki harta penyelamat Alser, itu mengirim Dujian tepat di sebelah pohon kuno. Pada saat ini lengkingan tajam datang dari pohon. Kemudian pohon kuno itu runtuh menjadi serangga terbang seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya yang keluar seperti awan tebal. Apa ini pohon kuno? Itu jelas ilusi yang dibentuk oleh sejumlah besar serangga yang berkumpul di sini.